Coba kita lihat ketika anak muda datang melamar calonnya, si perempuan datanglah ke rumah keluarganya, ke rumah orang tuanya. Pertama kali biasanya ditanya sama orang tua apa itu anak. Si pelamar ditanya apa? Oleh orang tua ditanya apa? Apa kerjaanmu? Bukan ditanya agamanya. Bukan ditanya kaitan dengan kesalehannya. Tapi yang ditanya apa? Apa kerjaanmu? Otaknya banyak orang sekarang sangat materialistis. Lihatlah anak-anak muda sekarang itu yang TK, SD, SMP, SMA. Tanyakan kepada mereka, untuk apa kalian sekolah? Tanya sama mereka, untuk apa kalian sekolah? Jawabannya rata-rata ingin jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha. Otaknya mereka diracuni dengan duniawi. Jarang kita temukan anak-anak itu mengatakan, saya sekolah supaya saya menjadi orang soleh, saya menjadi mujahid untuk meraih surga. Jarang kita temukan yang seperti itu. Untuk apa anak-anak sekolah? Cari ijazah. Untuk apa ijazah? Nanti bisa kerja. Urusannya cuma dunia, dunia, dan dunia. Jangan kita ngikuti pola seperti itu. Karena itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena kita diarahkan bukan untuk dunia. Karena aslinya kita penduduk surga sekalian. Asli kita penduduk surga, bukan penduduk bumi ini. Tetapi kemudian banyak orang ingin betah tinggal di bumi ini, sehingga orientasinya hanya dunia, dunia, dan dunia. Saya diberitahu oleh seorang kemarin, waktu Ramadan, seorang bapak-bapak meninggal dunia, di rekeningnya ada 450 miliar. Belum lagi aset-asetnya yang dipondokinnya di mana-mana itu. Dia meninggal, tapi hartanya tidak berguna baginya. Dia percaya sama seorang notaris, dan notaris itu mencari di mana keluarganya orang ini. Belum ditemukan dari mana orang ini keluarganya. Bayangkan sekalian, harta yang ditumpuk sekian banyak tidak berarti buat akhiratnya. Coba itu rugi amat orang seperti ini. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang di tanganmu pasti habis, tetapi yang di tangan Allah lah yang akan kekal. Karena sekalian, kita jangan sampai lupa apa yang Allah berikan kepada kita, persembahkan untuk membangun akhiratmu. Dan apalagi kita berada pada bulan-bulan suci ini, bukalah pintu-pintu kebaikan. Selalu dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tidak ada kesempatan kecuali Anda akan masuk ke dalam ketaatan. Kalau tidak, setan yang akan mempengaruhi kita untuk berbuat buruk. Itu kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, bila Anda tidak disibukkan oleh ketaatan, oleh kebaikan, maka setan akan menyibukkan Anda dengan keburukan. Makanya Allah katakan, fa idza faraghta fansab. Bila selesai mengerjakan satu kebaikan, kerjakan kebaikan berikutnya. Jangan sampai kosong. Termasuk melamun-melamun. Mikir boleh, tapi jangan sampai melamun. Jangan sampai kosong, nanti setan yang akan masuk. Ikhwan barakallahu, pintu kebaikan dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Allah katakan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segerakan kamu menuju ampunan Tuhanmu yang telah menyiapkan surga seluas langit-langit dan bumi, yang disiapkan untuk mereka yang bertakwa. Karenanya sekalian, apa yang harus kita lakukan? Berbuatlah kebaikan-kebaikan, pintu kebaikan terbuka, dan tutuplah segala pintu keburukan dan dosa-dosa itu, karena itu yang menghancurkan kita. Makanya koreksi. Setiap kali ada masalah dalam rumah tangga kita, koreksi, jangan-jangan ada dosa. Ketika ada kesulitan dalam kehidupan kita, koreksi, kemungkinan ada dosa antara kita dengan Allah SWT. Makanya ini yang harus kemudian kita perbaiki. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, jangan kalian mendalimi diri kalian pada bulan-bulan suci ini. Ikhwan barakallahu, ada 4 hal yang perlu dilakukan untuk mengisi waktu kita yang tersisa ini, guna untuk mendapatkan nilai-nilai besar si Allah SWT. Maka jangan sampai kita terputus dari rahmat Allah. Ada 4 yang perlu diperhatikan dalam rangka mengisi waktu-waktu kita itu. Yang pertama, yaitu apa? Banyak bertobat. Kenapa? Kita nolkan lagi, supaya apa yang sudah kita lakukan itu, kalau memang di sana ada keburukan, terhapus karena tobat kita itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Maknanya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, harus senantiasa ada kesadaran
Kalau di antara perilaku kita ada dosa besar, maka harus ada penyesalan. Mengapa saya lakukan itu? Kemudian meninggalkan perbuatan itu dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Kalau menyangkut hak orang, kembalikan hak orang itu. Berapa banyak harta orang yang sudah kita makan? Berapa banyak harta orang yang sudah kita korupsi? Berapa banyak ucapan kita yang menyakiti hak-hak orang lain? Semua dosa-dosa itu harusnya kita perhatikan untuk kita tutup dengan taubat. Hak Allah harus kita kembalikan, hak manusia harus kita kembalikan, kita nolkan. Makanya lebih bagus kita dihukum oleh Allah di muka bumi ini sebelum nanti dihukum di akhirat kelak. Selesaikan urusan kita dengan manusia di muka bumi ini sebelum nanti kita menjadi bangkrut nanti di akhirat. Karena itu akan merugikan kita semuanya sekalian. Karenanya pintu taubat selalu dibuka sampai manusia itu napasnya di kerongkongannya atau matahari terbit dari barat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan terima taubat seorang hamba sebelum napas di kerongkongan. Kemarin ada bapak-bapak cerita sama saya, sangat mengerikan. Bagaimana dia menemukan seorang hamba Allah yang kelihatannya soleh, salat di masjid, berangkat pagi kerja cari makan dari sumber yang halal, cari rezeki yang halal. Subhanallah, mati berada di pangkuan perempuan yang haram. Orang itu mati berada di pangkuan perempuan yang haram. Dan itu menjadi pelajaran dan pukulan bagi orang-orang sekitar situ. Bagaimana orang yang terlihat soleh, penampilannya seperti orang soleh, keluarganya tahu dia orang soleh, sholat ke masjid berjamaah, berangkat kerja mencari halal, tahu-tahu meninggal berada di lingkaran perempuan nakal. Na'udzubillah min dzalik. Su'ul khatimah. Dan jangan kita mengalami yang seperti itu. Banyak kaum lelaki di depan suaminya kayak orang soleh, tetapi ketika di luar dia main perempuan, dia selingkuh. Banyak orang-orang di depan orang lain seperti orang soleh, tetapi ketika nggak ada orang dia berperilaku seperti penjahat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan menipu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Tahu yang tersembunyi dari kalian dan yang nampak dari kalian. Makanya saya yakin tidak ada di antara kita yang suci, termasuk saya. Enggak ada yang suci. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian pernah memuji diri kalian sendiri, mengatakan diri kalian suci. Kita tidak ada yang suci. Kita banyak dosa. Apakah dosa itu muncul dari kalbu yang jorok ini, yang suka suudzon kepada orang lain, atau dengki kepada orang lain, atau benci kepada orang lain, atau kemudian punya perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan kepada orang lain? Bukankah kita masih banyak melihat orang ketika memandang orang lain yang belum mengikuti sunnah, kita lecehkan dia, apa dia belum sunnah? Bukankah ada di antara kita yang berbuat seperti itu? Bukankah kita melihat ada orang-orang yang berbuat dosa, mungkin dia pacaran, mungkin dia melakukan dosa yang terbuka, kemudian kita lecehkan, apaan orang-orang itu? Maksiat melulu. Bukankah kita suka mengatakan begitu? Jangan yang seperti itu saudara sekalian. Belum tentu mereka lebih baik dari kita. Belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Bisa jadi Allah terima taubat mereka, kemudian mereka kembali kepada Allah, sementara kita belum bertobat. Makanya apa yang harus kita lakukan ketika melihat dosa-dosa dilakukan oleh orang? Alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak uji aku seperti orang-orang itu. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka. Jangan dikecam. Jangan kalian merasa paling suci. Maka doakan mereka. Kalau perlu nasihati mereka. Banyak dari kita yang sudah ngaji seakan-akan paling suci, seakan-akan paling hebat, memandang orang dengan pandangan negatif. Bahkan itu terjadi dengan para ustadz. Bagaimana memandang ustadz lain dengan pandangan yang menyepelekan? Itu ustadz gak ada ilmunya. Ustadz itu begini, ustadz itu begitu.
Naudzubillah min dzalik. Siapa Anda? Siapa Anda? Siapa yang menjamin Anda masuk surga? Tidak ada yang bisa menjamin. Tetapi saudara sekalian, bukankah agama ini nasihat? Ad-dinun nasihat. Isi agama ini nasihat. Kalau ada saudara kita yang kurang pas sesuai dengan syariat, nasihati dia. Ingatkan dia, doakan dia. Jangan dikecam, jangan dipojokkan, jangan kemudian dihujat. Seakan-akan kita sendiri yang paling suci. Naudzubillah min dzalik. Janganlah seperti itu. Alhamdulillah kalau kita melihat ada orang lain yang kemudian mungkin dia cacat, mungkin dia mengalami sesuatu yang kurang seperti kita yang sudah diciptakan oleh Allah seutuhnya ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak uji seperti mereka, maka berikan kekuatan kepada mereka. Demi Allah saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu kami berkumpul pertemuan ulama se-ASEAN di Sentul. Di akhir pertemuan itu seorang syekh yang lembut hatinya ini mendatangkan dua perempuan kecil yang buta matanya. Dihadirkanlah mereka, didatangkan dari Makassar. Syekh ini ingin ngasih pelajaran kepada para ulama, tetapi bukan dengan nasihat, dengan membawa contoh. Dihadirkan dua anak buta yang mungkin umurnya masih kelas SD lah itu. Ada satu namanya Masyita, satu lagi namanya lain. Kemudian anak itu disuruh baca Quran, kemudian dites. Kemudian berdua anak ini bersaut-sautan dari hafalan Qurannya, tapi mereka buta. Semua terharu dengan bacaannya anak-anak ini. Ketika kemudian pihak kedutaan Saudi memutuskan untuk memberikan hadiah haji kepada anak-anak ini dengan orang tuanya, mereka bersujud syukur. Bapaknya maupun anak-anak itu sujud syukur karena dapat karunia Allah akan berangkat haji gratis. Terdengarlah suara kata-kata dari anak ini, ya Allah, bukakan mataku ya Allah, aku ingin lihat Ka'bah. Ya Allah, bukakan mataku, aku ingin lihat Ka'bah. Nangis itu semuanya. Begitu terharunya melihat anak ini. Kata Syahidi, kami datangkan mereka untuk mengingatkan kita yang sempurna yang bisa melihat matanya ini. Tetapi apakah kita sudah menunaikan haknya mata ini? Lihatlah anak-anak ini diuji oleh Allah dengan kedua matanya. Tapi mereka bersabar. Justru mereka isi hidupnya dengan Al-Quran. Ikhwan warahmatullahi. Terlalu banyak pelajaran di masyarakat kita itu. Makanya kita jangan menganggap diri kita paling suci. Tentunya kita terus ambil pelajaran dan tutuplah hidup ini dengan taubat kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Makanya taubat akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia sebelumnya. Seperti kata Allah, ada 3 dosa puncak yang dilakukan oleh manusia. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan ada 3 dosa manusia yang paling puncak. Yang pertama, dosa syirik kepada Allah. Dia mencederai hak Allah. Makanya kalau pernah kita lakukan itu, segera bertobat. Karena itu akan menjadi beban terbesar nanti di hadapan Allah. Yang kedua, membunuh manusia yang tidak bersalah. Hak manusia dirusak sama dia dengan cara membunuhnya. Makanya ingatkan kepada para preman-preman itu, kepada mereka yang suka membunuh manusia itu, hati-hati kamu dalam bahaya besar. Yang ketiga, orang yang berzina, merusak diri sendiri. Tiga inilah puncak kejahatan manusia. Hak Allah dilanggar dengan syirik, hak manusia dilanggar dengan membunuh, dan hak diri sendiri dilanggar dengan berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, dia akan mendapatkan dosa-dosa. Yudha'af lahu al'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dia akan diazab oleh Allah dan akan ditetapkan kekal di dalam neraka. Illa, kecuali man taba, orang yang bertobat.
Kalau memang itu terjadi, tobatlah kepada Allah. Wa amana, meningkatkan imannya. Wa amila amalan salihah, dia terus beramal baik untuk menghapus dosa-dosanya. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang berbuat dosa seperti ini disebabkan karena taubatnya, keburukan-keburukan yang dia lakukan selama ini dirubah oleh Allah jadi kebaikan. Betapa rahmat Allah yang luar biasa. Keburukan yang selama ini dirubah jadi kebaikan. Dahsyat. Luar biasa rahmat Allah itu. Karenanya saudara sekalian, selalu ada di pikiran kita, jangan ada hari tanpa untuk bertobat kepada Allah Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, banyak istighfar. Banyak istighfar. Karena dalam Sahih Muslim Rasulullah menyebutkan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah dan banyak istighfar. Sungguh aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Padahal Rasulullah SAW telah ampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita sekalian? Makanya jangan lupa perbanyak istighfar. Seperti Allah firmankan, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Orang yang beristighfar itu tahu manfaatnya apa? Allah turunkan hujan. Ya, bisa jadi hujan yang turun kemarin itu karena istighfarnya orang-orang yang saleh itu. Ketika terjadi paceklik, ketika terjadi kesulitan air, jangan lupa banyak istighfar. Ketika Anda sulit di dalam usaha ini, dalam usaha itu, sehingga selalu menemui jalan buntu, proyek ini gagal, proyek itu gagal, maka apa yang kita lakukan? Perbanyak istighfar. Allah mudahkan insya Allah. Yang ketiga, kalau terjadi kesulitan untuk punya anak, ya, mungkin karena dianggap mandul atau mungkin terjadi infertilisasi, kurang subur, maka perbanyak istighfar. Ya, begitulah Allah ajarkan kepada kita, dengan istighfar hidup ini menjadi mudah sekalian. Makanya perbanyak istighfar di dalam waktu-waktu kita. Yang ketiga, banyak berbuat kebaikan. Banyak berbuat kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Nabi menyebutkan as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun bainahunna majtanibatil kabair. Dari satu salat ke salat berikutnya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, semua itu merupakan pengampunan dosa-dosa. Kecuali dosa besar yang harus diperlukan dengan taubat. Ya, makanya selama orang itu bertobat kepada Allah dari dosa besar, maka dosa-dosa akan terampunkan lewat amal-amal saleh ini. Karenanya sekalian, Rasulullah SAW menasihati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan 3 nasihat sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu terjerumus ke dalam dosa, segera berbuat kebaikan karena kebaikan akan menghapus dosamu. Ini penting. Karena apa? Dari kita ini tidak ada yang tidak punya dosa. Makanya berbuat kebaikan terus untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Subhanallah, nikmat banget kalau kita bergaul dengan orang yang akhlaknya mulia, orang yang jujur, orang yang bersikap lembut, orang yang menghormati orang lain dan seterusnya. Itu terasa betapa nikmatnya bergaul dengan orang yang berakhlak mulia. Makanya kata Nabi, berakhlaklah kamu dengan orang lain dengan akhlak mulia. Ikhwan barakallahu fikum. Ini yang ketiga. Perbanyak apa? Amal soleh. Amal soleh ini ada 3 macamnya. Yang terkait dengan kalbu, ya, kata Ibnu Hibban ada 24 macam. Amalan kalbu. Rasa takut, rasa harap, rasa cinta, ya, rasa tawakal, itu semua masuk kategori amalan kalbu. Sementara ada 7 bagian amalan terkait dengan lisan. Termasuk baca zikir, termasuk baca Quran, termasuk berdakwah, nasihati orang. Ini termasuk apa? Amalan lisan. Makanya Bapak sekalian, jangan ada sehari kita tidak membaca Al-Quran. Jangan ada sehari tidak baca Al-Quran.
Kemarin saya mewisuda anak-anak kampung yang mereka sudah hafal 4 juz. Anak-anak kampung. Kita wisuda mereka. Tapi saya ingatkan kepada orang tua. Ada hadis yang sahih riwayat Imam Hakim. Bahwa siapa di antara orang tua yang mendorong anaknya ke arah Al-Quran. Sampai dia bisa baca Quran. Sampai dia bisa mendalami Al-Quran. Sampai dia bisa mengamalkan Al-Quran. Maka orang tua itu akan diberikan nanti di akhirat oleh Allah. Apa itu? Krun. Krun itu apa? Mahkota. Ya, di hadapan Allah dia akan diberikan mahkota. Dan kedua orang tuanya ini akan diberikan pakaian yang tidak pernah ada di dunia ini. Betapa indahnya pakaian itu. Kemudian kedua orang tua itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau berikan kemuliaan seperti ini? Apa yang terjadi ya Allah engkau berikan kemuliaan seperti ini?" Kata Allah, "Karena anakmu yang selalu terkait dengan Al-Quran." Betapa untungnya orang tua yang mendorong anaknya kepada Al-Quran. Seperti anak-anaknya, bapak-bapak ibu mereka yang kemarin itu. Makanya saudara sekalian, jangan anak kita dicekokin matematika, fisika, kimia melulu itu. Silakan itu. Tapi jangan lupa tanamkan Al-Quran kepada anak-anak. Betapa pernyataan Pak Habibie mengagetkan banyak ilmuwan. Pak Habibie adalah contoh puncak orang yang mencapai kesuksesan duniawi. Bisa membuat pesawat terbang EPTN. Tetapi dia mengagetkan mengatakan, saya sudah mentok urusan duniawi. Ternyata apa yang saya lakukan salah. Karena ada yang lebih penting dari itu. Yaitu ilmu din. Ilmu agama ini. Sementara banyak orang otaknya bagaimana menjejeli anak-anaknya itu. Untuk sukses ilmu-ilmu umum saja. Sementara ilmu agamanya kurang mendapat perhatian. Ini contoh Pak Habibie. Harusnya kita sadari, anak-anak kita sebelum mereka bersentuhan dengan ilmu-ilmu umum, kuatkan dulu akidah dan ilmu Al-Qur'annya itu. Kalau mungkin sudah terlewat, cucu-cucu saudara sekalian, ponakan-ponakan, anak-anak kita yang lainnya, coba arahkan mereka selalu dekat dengan Al-Qur'an, karena itu yang akan menjadikan mereka generasi Qur'ani. Kita sulit untuk merubah keadaan ini kalau tidak ada perubahan generasi, dan ini pasti akan perlu jangka panjang. Karenanya saudara sekalian, amal soleh kita yang kedua lewat lisan, terutama kedekatan dengan Al-Quran, harus kita perhatikan. Jangan ada sehari tidak membaca Quran. Usahakan khatam Quran 3 hari sekali. Berarti berapa? Sehari 10 juz. Itu baru namanya imannya bagus. Karena yang ikuti standar Nabi. Ya, banyak orang mengatakan kita harus sesuai dengan sunnah, kita harus sesuai dengan sunnah. Tapi kalau sudah didorong untuk baca Quran sehari 10 juz, diam dia. Kenapa? Dia jauh dari sunnah. Ya, makanya usahakan untuk kedekatan dengan Al-Quran itu menjadi satu kebiasaan. Ya, kalau sudah biasa, dulu kita di kampung-kampung itu merata itu. Habis maghrib, rumah-rumah terdengar baca Quran sampai isya. Kampung-kampung dulu. Sekarang itu sudah hilang. Ya, karena televisi, karena medsos. Bayangkan seseorang bisa berhubungan dengan HP-nya itu berjam-jam. Tapi kalau udah sentuh Al-Quran terus ngantuk. Baru baca Quran terus ngantuk, coba itu. Nah, sementara dia prototin tuh HP-nya berjam-jam nggak ngantuk itu. Nah, itulah godaan setan. Ya, makanya amalan dengan lisan termasuk banyak baca Quran. Kemudian yang ketiga, amalan anggota tubuh. Yang kira-kira jumlahnya kata Ibnu Hibban mencapai 38. Ya, ada 38 amalan yang bisa kita lakukan. Seperti sholat, seperti puasa, seperti sedekah, seperti bangun sekolahan, berdakwah dan seterusnya dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu saudara sekalian, dengan 4 poin ini mudah-mudahan menjadi bekal kepada kita supaya kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Karena ini adalah pintu-pintu rahmat Allah yang kalau terbuka itu, maka insya Allah rahmat berikutnya adalah berharap untuk mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan dalam waktu-waktu yang mulia di bulan suci 4 bulan yang mulia ini kita terus meningkatkan amal saleh kita
Semoga kita dirahmati oleh Allah selalu dan diberikan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa sallallahu Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.